Baik, selanjutnya di sini langsung saja saya akan menjelaskan tokoh hermeneutika selanjutnya adalah Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer merupakan seorang filosof Jerman yang dilahirkan di Marburg pada tahun 1900. Sebagai seorang anak dari ahli kimia yang juga sempat menjadi rektor di Universitas Marburg, Gadamer itu diharapkan oleh ayahnya agar kelak menjadi seorang ahli ilmu yang fokus pada ilmu alam. Namun justru ia tertarik pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ia sempat menimba ilmu ke Breslau, tapi kemudian kembali lagi ke kota kelahirannya untuk belajar filsafat pada para filosof neo-Kantian, yakni Paul Natorp dan Nikolai Hartmann. Pada umur 22 tahun, ia telah selesai merampungkan disertasinya. Segera setelah itu, Gadamer mengunjungi Freiburg untuk belajar filsafat kepada Martin Heidegger bersama Leo Strauss, Karl Lloyd, dan Hannah Arendt. Dari sisi Gadamer mempunyai hubungan yang sangat dekat dengannya, ketika Heidegger mempunyai posisi di Universitas Marburg, Gadamer mengikutinya ke kota tersebut. Pemikiran Heidegger sejak saat itu sangat mempengaruhi pola pikir Gadamer dan hal ini membuatnya jauh dari pengaruh-pengaruh neo-kantianisme. Pada tahun 1929, ia menyelesaikan habilitation, yaitu sebuah penelitian pasca doktor sebagai salah satu lulus menjadi profesor di universitasnya. Dan setelah itu ia memberikan perkuliahan di Marburg. Ia juga termasuk salah seorang ilmuwan yang anti-nazisme. Karena itu selama masa Hitler dia tidak pernah mendapat posisi penting. Baru setelah berakhirnya Perang Dunia II ia menerima tawaran penting di Leipzig karena ia tidak suka dengan aspek kehidupan politik dan akademis di Jerman Timur. Ia memutuskan yang tidak hanya berkaitan dengan teks, melainkan seluruh objek ilmu sosial dan humaniora. Meskipun demikian, bahasa dalam sebuah teks tertentu masih mendapat porsi perhatian dari Gadamer yang cukup tinggi dan merupakan objek utamanya dalam hermeneutika. Kaitannya dengan hal ini, Gadamer mengatakan, semua yang tertulis pada kenyataannya lebih diutamakan sebagai objek hermeneutika. Gadamer dalam karyanya memang tidak memberikan penjelasan baik secara eksplisit maupun implisit tentang metode penafsiran tertentu terhadap teks. Hal itu dikarenakan bahwa ia tidak suka atau tidak mau terjebak pada ide universalisme, metode hermeneutika untuk semua bidang sosial dan humaniora, sebagaimana yang pernah digagas oleh Dilthey. Alasan lain bahwa filsafat hanya berbicara tentang ide-ide umum, mendasar dan prinsipil tentang suatu objek pembahasan, sehingga dia menyerahkan sepenuhnya pembicaraan mengenai metode tertentu kepada setiap ahli bidang ilmu tertentu. Meskipun demikian, teori-teori hermeneutika Gadamer ini dapat digunakan untuk memperkuat metode pemahaman dan penafsiran suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya teks yang tertulis. Teori-teori pokok hermeneutika Gadamer kiranya bisa kita paparkan ke dalam beberapa bentuk teori yang terkait satu dengan yang lainnya. Yang pertama, ada teori kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah. Sesuai dengan kehendaknya yang semata-mata berasal dari pra-pemahaman yang telah terpengaruh oleh sejarah atau pengetahuan pada awal sejarah dan pengalaman lain-lain, kedua teori ini jelas sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh para ulama ulumul Quran. Bahkan oleh Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yi, maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Kata ro'yi di situ dalam hadis tersebut tidak dapat diartikan dengan akal semata, sebab akal mengandung arti berpikir secara positif sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Dan kata ro'yu di atas itu lebih tepat diartikan dengan dugaan atau pra-pemahaman yang tidak tahu, belum diuji ketepatan dan kebenarannya. Atau dalam istilah Gadamer itu bisa disebutkan dengan Verständnis atau pra-pemahaman. Dalam hadis lain, pernyataan yang digunakan adalah man fassara Qur'ana bi ghairi ilm, siapapun yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penafsiran yang dilarang oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah penafsiran yang tidak didasarkan dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam memahami ayat-ayat yang sedang ditafsirkan tersebut. Hanya didasarkan pada subjektivitas penafsir semata. Dalam hal ini Al-Ahzawi menerangkan maksud hadis tersebut dengan mengatakan, sesungguhnya larangan tersebut semata-mata dimaksudkan dengan dua hal. Yang pertama, dia seorang penafsir tadi telah memiliki
pendapat tentang sesuatu sesuai dengan tabiat dan keinginannya. Minta bi'iwa wahyu, dia cenderung terhadap pendapat tersebut. Kemudian dia juga menakwilkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya atau keinginannya untuk mencari alasan pembenaran terhadap tujuan dari dia menafsirkan ayat tersebut. Meskipun Al-Quran sendiri sebenarnya tidak sesuai dengan pendapat dan keinginannya tersebut, Al-Quran sama sekali tidak memaksudkan makna tersebut, yakni makna yang dikemukakan oleh keinginan tersebut. Kedua, penafsir tergesa-gesa menafsirkan Al-Quran secara literal. Kedua, penafsir tergesa-gesa dengan menafsirkan Al-Quran secara literal atau bizahir al-arabiyah tanpa mencari tahu keterangan dari riwayat tentang hal-hal yang terkait dengan gharib Al-Quran atau lafal gharib dari Al-Quran asing, kata-kata yang asing atau yang susah dipahami. Dan al-alfaz al-mubhamah atau lafal-lafal yang tidak jelas, atau al-ikhtisar atau susunan yang singkat dan padat, atau al-hadz atau alipsis, dan al-taqdim yaitu penempatan kata di depan, dan al-ta'khir penempatan kata di akhir. Secara singkat, apa yang dikatakan oleh Al-Ahwadi dalam hal pertama adalah serupa dengan apa yang disebut oleh Gadamer dengan istilah pre-understanding atau pra-pemahaman tadi yang dipaksakan kepada sebuah penafsiran teks. Sedangkan yang kedua adalah larangan penafsiran Al-Quran karena sang penafsir tidak memiliki ilmu yang terkait dengan ayat-ayat yang sedang ditafsirkan tadi. Mungkin sekian tentang gambaran pemikiran dan dan biografi dari Gadamer tadi. Sekian. Selanjutnya untuk tokoh selanjutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.